Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 2, subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Pada subtema 3 pembelajaran 1 dan 2, yang pertama kita akan belajar tentang bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Untuk diketahui bahwa polusi udara tidak hanya di luar saja, tetapi bisa dihasilkan dari dalam ruangan juga. Anak-anak, mungkin selama ini kita mengira kalau polusi udara hanya ada di jalan raya atau di luar rumah kita. Tetapi nyatanya bahaya polusi udara dari dalam rumah bisa 5 kali lebih tinggi untuk dihasilkan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asap pemakaian kayu bakar ketika kita memasak. Yang kedua, kotoran kasur yang terhirup ketika tidur. Yang ketiga, penggunaan produk rumah tangga atau semprotan berbahan gas, lem, cat warna yang terbuat dari bahan kimia. Yang berikut, polusi yang paling berbahaya untuk kita yaitu asap rokok dan ketika kita suka memanaskan kendaraan di dalam rumah. Bahaya polusi dari rumah tangga seperti di atas rentan diterima oleh anak-anak karena mereka adalah kelompok yang banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Jadi, polusi udara dalam rumah tangga itu rentan diterima oleh anak-anak karena anak-anak tidak suka menghabiskan waktu di luar rumah. Terlebih lagi jika emisi karbon yang dihasilkan tinggi dan ventilasi rumah yang buruk. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan. Berikut kita mengenal cara mengurangi bahaya polusi udara. Cara mengurangi bahaya polusi udara yang pertama, hindari merokok di dalam rumah atau lebih baik untuk tidak merokok sama sekali. Yang kedua, atur ventilasi rumah dengan baik, seperti adanya cerobong asap untuk masak di dalam rumah. Yang ketiga, bersihkan karpet, kasur, dan sofa dari debu secara rutin atau sebelum digunakan. Yang keempat, gunakan AC dengan teknologi penyaring udara. Yang berikut, jangan simpan sampah terlalu lama di dalam rumah. Baik anak-anak, jangan simpan sampah terlalu lama di dalam rumah, apalagi sampai sampahnya busuk. Yang berikut, uji emisi karbon kendaraan Anda secara rutin. Kurangi pemakaian kendaraan bermotor, gunakan sepeda atau transportasi publik. Yang berikut, hindari membakar sampah atau menyiram jalanan dengan air selokan. Yang terakhir, kurangi pemakaian produk rumah tangga berbahan gas semprot. Baik anak-anak, ini merupakan cara mengurangi bahaya polusi udara. Yang berikut kita mengenal cara menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Anak-anak, dari pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal berbagai cara menceritakan kembali informasi penting dalam suatu teks. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali cara menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Yang pertama, kita harus memahami isi teks sebelum kita menentukan dan mencari informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Yang kedua, mencari unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini yang sudah Ibu jelaskan pada subtema 2 pada tema 2 kemarin. Yang ketiga, membuat kerangka cerita. Yang keempat, menulis kembali teks tersebut dengan bahasa yang sopan dan komunikatif. Baik anak-anak, perlu diingat bahwa cara menemukan informasi dalam teks dapat menggunakan kata tanya apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini merupakan bagian-bagian dari cara menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Baik anak-anak, berikut kita akan mengenal cara membuat karya gambar cerita. Cara membuat karya gambar cerita. Anak-anak, sebelum kita mengenal cara membuat gambar cerita, kita perlu ingat kembali tentang gambar cerita itu sendiri. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Baik anak-anak, ini merupakan pengertian dari gambar cerita dan fungsi cerita itu sendiri. Yang berikut, bentuk subjek. Bentuk suatu objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Gambar-gambar tersebut bisa berdiri sendiri atau bisa gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Objek sebuah gambar cerita disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat. Gambar cerita memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita, tulisan, maupun informasi lainnya, seperti contoh komik dan karikatur. Fungsi dari gambar cerita ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan cerita. Gambar cerita yang baik merupakan ilustrasi yang bisa merangsang serta membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Baik anak-anak, itu merupakan cara membuat gambar cerita. Anak-anak, berikut kita mengenal tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat-alat, sebaiknya tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Menentukan tema. Tema itu berkaitan erat dengan objek gambar. Yang berikut, pembuatan sketsa. Yang terakhir, penyelesaian gambar. Anak-anak, ini merupakan langkah-langkah membuat gambar cerita. Berikut, kita akan belajar tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Cara merawat organ pernapasan manusia, yang pertama, rutin berolahraga. Rutin berolahraga adalah cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif, sebab dengan aktif bergerak, sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi juga sangat berpengaruh pada kesehatan organ pernapasan. Organ yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami berbagai gangguan pernapasan. Beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga organ pernapasan antara lain adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalium, zinc, kalium, selenium, magnesium. Ini merupakan vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga organ pernapasan kita. Yang ketiga, minum banyak air putih. Banyak minum air putih adalah salah satu cara menjaga organ pernapasan paling sederhana. Dengan banyak minum air putih, mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut, sehingga tidak menyumbat maupun menimbulkan gejala gangguan pernapasan. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Anak-anak, saat ini kamu mungkin sudah paham bahwa rajin mencuci tangan bisa memberikan manfaat yang begitu besar untuk kesehatan organ pernapasan, terutama saat wabah penyakit menyerang.
Anak-anak, tidak hanya COVID-19 penyakit. Baik anak-anak, tidak hanya COVID-19, Ibu ulangi, tidak hanya COVID-19. Penyakit pernapasan lain seperti flu juga bisa dicegah apabila kita rajin membersihkan tangan. Kebiasaan baik ini akan membantu berbagai virus, bakteri maupun kotoran yang bisa menimbulkan penyakit tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir dengan cara yang tepat. Apabila sedang tidak ada akses air mengalir, gunakan hand sanitizer untuk mendapatkan manfaat yang sama. Yang kelima, tidak merokok. Kebiasaan yang paling banyak menyebabkan kerusakan organ pernapasan adalah merokok. Jadi, salah satu cara menjaga organ pernapasan yang paling efektif adalah dengan tidak merokok. Tahukah kamu jika kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia? Jadi, jika kamu tidak ingin terhitung sebagai bagian statistik dalam angka kematian akibat kanker paru-paru, sebaiknya segera hentikan kebiasaan buruk ini. Anak-anak, untuk diketahui bahwa bukan hanya seorang perokok saja yang bisa terserang kanker paru-paru, tetapi kita yang menghirup asap rokok juga mudah terserang kanker paru-paru. Jadi, hindari orang-orang yang sedang merokok. Yang berikut, menghindari paparan polusi. Terus-menerus terpapar polusi bisa membuat organ pernapasan, terutama paru-paru, terganggu. Ingat, polusi bukan hanya asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, hingga bahan kimia yang terlepas ke udara juga bisa merusak sistem pernapasan kita. Yang ketujuh, mendapatkan vaksin. COVID-19 memang belum ada vaksinnya, namun penyakit pernapasan bukan cuma itu. Penyakit pernapasan lain seperti influenza, pneumonia hingga TBC bisa dicegah dengan efektif apabila kita menerima vaksin. Dengan menghindari berbagai penyakit pernapasan tersebut, maka kesehatan organ pernapasan pun akan lebih terjaga. Yang kedelapan, memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Cara menjaga organ pernapasan yang belum banyak orang lakukan adalah menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala atau regular medical check-up. Kebanyakan orang baru datang ke dokter ketika sudah ada keluhan. Baik anak-anak, itu merupakan cara merawat organ pernapasan manusia. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Yang Ibu harapkan anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat belajar.